Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu Advent yang keempat. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerah di hari yang indah ini. Kita dapat menikmati persekutuan Minggu Advent kita dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Advent yang keempat ini kita akan kembali dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memohon kekuatan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di Minggu Advent yang keempat hari ini tanggal 20 Desember 2020 terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semuanya. Saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara untuk bisa bersama-sama mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul,
yang telah kujauhkan dari hadapanku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu kita hari ini, saudara. Tema khotbah kita hari ini yaitu kerajaan Mesias yang kokoh selamanya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan harajaun Mesias nahot rodi saliling-lilingna. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur saudara, kita sudah ada di minggu Apen yang keempat. Itu artinya dalam minggu ke depan ini kita sudah merayakan masa raya Natal. Dan kita bersyukur dalam tahun yang sulit, tahun 2020 ini, Tuhan beri kita anugerah untuk bisa bersama merayakan Natal walaupun dalam kesederhanaan adanya. Saudara kasih Tuhan, sebagaimana tadi kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Tema ini saudara mengingatkan kita tentang keberadaan Tuhan Allah yang kekal. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang kekal, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saudara. Dia adalah pencipta serta pemelihara, dan Dia penuntun umatnya. Dia satu-satunya Allah yang penuh dengan kasih setia, menyertai juga memberkati kehidupan umatnya, termasuk kita sampai saat ini. Sehingga pengharapan akan keberadaan Tuhan yang seperti ini memberikan kepada kita kekuatan, semangat, dan kemampuan untuk melihat hidup ini dengan optimis, saudara. Sesulit apapun hidup yang sudah kita hadapi, ternyata hari ini Tuhan dengan kasih-Nya dan dalam pemeliharaannya kita dituntun dengan tangan Tuhan yang perkasa, saudara. Itu yang kita syukuri. Dan kalau kita melihat pembacaan kita hari ini dari sisi konteks teks, kita akan bisa belajar di sini bahwa setelah Daud diurapi Tuhan menjadi raja atas umatnya Israel, Tuhan selalu menyertai dia dengan kasih setia, saudara. Sehingga kalau kita dengarkan penjelasan ayat yang kita sudah baca tadi, kemanapun Daud melangkah untuk berperang dan melakukan segala sesuatu, Tuhan selalu memberikan dia kemenangan. Tuhan selalu memberikan dia keberhasilan, sehingga semua musuh-musuhnya dibuatnya takluk di bawah kaki Daud, saudara. Artinya tidak ada seperti Daud pada saat itu. Dan Tuhan membuat nama Daud besar seperti orang-orang besar yang pernah ada di bumi dikatakan. Dan setelah Daud dikokohkan sebagai raja atas Israel, dia kembali, kita lihat saudara, ini hal yang menarik dari kehidupan Daud. Setelah dia kokoh memimpin bangsa Israel menjadi raja, memang benar dia adalah orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertama sekali yang dilakukan oleh Daud, dia benar-benar menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Padahal kita lihat konteksnya, dia raja yang sangat terkenal, yang berkuasa, tetapi dia sadar bahwa di atas segala hal yang dia peroleh, kuasa yang dimiliki, kerajaan yang dia miliki, dia tahu itu semua bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan mengaruniakan semuanya itu kepada Daud. Itu yang paling luar biasa, dan Daud tahu itu dan mengakui itu dan mensyukuri itu, saudara. Sehingga ketika Daud menjadi raja, yang pertama sekali dilakukan Daud adalah melayani Tuhan, saudara. Dia raja yang harus dilayani, tetapi kalau kita melihat bagaimana komitmen Daud sebagai seorang raja terkenal yang besar, dia merendahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia mengangkat kembali tabut yang sempat dicuri orang, lalu dibawanya ke Yerusalem di kota Daud, saudara. Itu yang pertama. Lalu dia berusaha dengan segenap hatinya untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan tidak seperti Saul pendahulunya. Itu yang kita lihat sangat menarik, saudara. Dan setelah dia menjadi raja, dia juga membangun kerajaannya. Termasuk dia membangun rumah yang mewah baginya sebagai seorang raja. Itu lambang kehormatan seorang raja, pantas seorang raja memiliki istana, saudara, kedudukan yang terhormat. Tetapi ketika dia telah membangun istana baginya, rumah tempat dia berdiam, dia sadar ada satu tanggung jawab yang perlu dia lakukan lagi, yaitu untuk memandang bagaimanakah kelayakan tabut Tuhan yang pada saat itu disimpan, diletakkan di bawah tenda, di bawah kemah, saudara.
Lalu dia berniat dalam hatinya, aku akan mendirikan bait bagi Tuhan, rumah bagi Tuhan. Masakan aku berdiam di rumah yang terbuat dari kayu aras, artinya kayu yang paling bagus pada saat itu, sementara Tuhanku berdiam di bawah tenda. Lalu dia menyampaikan niatnya kepada Nabi Nathan. Nathan katakan, buatlah apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Nathan sebagai raja tahu persis bahwa Daud ini disertai Tuhan. Daud ditolong Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga sangat yakin Nathan untuk mengatakan itu, buatlah apa yang baik menurut hatimu. Bagi Daud merasakan bahwa tidak baik kalau dia berdiam di rumah mewah sementara bait Tuhan belum dibangunnya, sehingga dia berniat untuk membangun rumah Tuhan, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara, dalam konteks pembacaan kita hari ini, Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan mengingatkan, katakan kepada hambaku Daud, bahwa apakah aku pernah meminta kepada umatku Israel supaya aku dibangunkan rumah yang mewah? Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu kepada orang Israel. Itu sesuatu yang timbul di hati atau niat yang muncul di hati Daud untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Nathan untuk menyampaikan kepada Daud, dia katakan, bukan kamu yang membangun rumah bagiku, tetapi aku akan membuktikan kasih setiaku. Aku akan mengangkat keturunanmu menjadi raja, dan dia menjadi anakku, aku menjadi bapaknya. Dialah yang membangun rumah bagiku. Sehingga firman Tuhan yang kita lihat di sini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, ini menjadi satu acuan bagi kita tentang kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan yang kekal bagi orang-orang yang mencintai Dia. Itu yang kita lihat, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran ini ada hal yang menarik sebenarnya. Ada sesuatu yang paling istimewa, sesuatu yang luar biasa kita lihat. Perhatian Tuhan, cinta Tuhan yang dicurahkan kepada Daud. Siapakah Daud? Saya merasa bahwa dia juga adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi karena dia sadar bahwa dia manusia biasa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggikan Tuhan dalam keterbatasannya. Itu sebab Tuhan sangat mencintai Daud, saudara. Dan dalam ayat yang lain kita bisa lihat Daud sendiri katakan, siapakah aku ini Tuhan? Engkau jadikan aku biji matamu. Artinya sesuatu yang paling berharga, ya, sesuatu yang paling spesial di mata Tuhan. Itulah keberadaan Daud. Yang ingin kita perhatikan di sini, saudara, ya, dari ungkapan ini kita dapat melihat ada betapa Tuhan Allah adalah Allah atas segala sesuatu yang berkuasa, berdaulat di segala waktu, di segala tempat bagi setiap umat yang mencintai Dia. Dia Tuhan yang mengetahui masa lalu kita, kekinian kita, dan bahkan masa depan kita dengan baik. Karena Dia Allah atas segala waktu, Dia Allah atas segala zaman. Firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang kekal adanya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika demikian halnya, supaya kita bisa memahami makna atau arti tema ini tentang kekekalan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, saudara, ada beberapa hal yang ingin kita gali dari pembacaan kita ini. Yang pertama, supaya kita bisa melihat bagaimana tentang kokohnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah seperti Daud, kita belajar bagian, saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Ini sangat penting. Ini hal yang menarik dari kehidupan Daud. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia sadar bahwa dia orang dipilih Tuhan. Dia sadar bahwa dia orang yang diurapi Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk maksud dan rencana Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, dia tetap kokoh untuk mengingat itu, saudara. Dia tahu dia orang yang telah dipilih Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Ini rahasia yang perlu kita pahami. Bagaimana kita melihat tentang Tuhan Mesias yang kokoh keberadaannya, janjinya, cintanya, kasihnya, rancangannya bagi setiap orang yang tidak pernah melupakan Tuhan, saudara. Ini penting bagi kita saat ini. Apalagi dalam situasi seperti ini, begitu gampangnya orang melupakan Tuhan. Hanya karena cinta Tuhan dijual, hanya karena jabatan, ya, Tuhan terjual, saudara. Hanya karena, ya, satu dan lain hal, Tuhan digadaikan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, jika engkau mau melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, jangan lupakan Tuhan, saudara.
Perbuatan Tuhan di masa lalu itu modal bagi kita untuk melihat kebesaran Tuhan di masa kini dan akan datang. Percayalah saudara. Mari kita belajar dari Daud. Daud seorang yang sangat mencintai Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu setia memimpin kehidupannya. Sejak dia diangkat dari seorang gembala kambing domba di padang, saudara. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seorang raja. Tetapi itu dilihat Tuhan. Firman Tuhan katakan manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Memang Tuhan melihat kemurnian hati Daud untuk mau tetap setia mencintai Tuhan. Tak akan pernah melupakan Tuhan. Sesungguhnya saudara, bagi setiap kita firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Masa depan penuh dengan harapan. Tetapi karena kita terlalu sering terlena oleh bujuk raih dunia ini, kita melupakan itu saudara. Apa yang kita dapat? Kita kecewa. Bahkan kita menduka citakan hati Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Tetapi seperti Daud, saudara, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Walaupun banyak tantangan dihadapi, tetapi bagi Daud, Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak terbatas waktu, ruang. Ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Maka firman Tuhan katakan, ya, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, maka aku akan mendengar engkau, aku akan menjawab engkau. Sehingga saudaraku, jangan pernah melupakan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, ingat, manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Itu firman Tuhan saudara. Jangan lupakan Tuhan supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa berencana, sesungguhnya seperti apa yang kita lihat dari kehidupan Daud. Setelah dia menikmati berkat Tuhan, dia berencana dalam pikirannya, dalam hatinya, dia katakan, aku akan membangun rumah Tuhan. Apa yang salah dalam rencana Daud? Tidak ada saudara. Tetapi kita lihat di sini, manusia bisa berencana apapun dalam hidupnya. Bahkan Yesus pun berdoa saudara, jikalau mungkin cawan ini lalu, tetapi Yesus katakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya saudara, mari kita selalu meletakkan segala rencana kita, pikiran kita, kehendak kita kepada rencana dan kehendak Tuhan. Jangan pernah memaksakan Tuhan. Siapakah kita saudara? Apakah kita bisa memaksa Tuhan? Aku ini kasih Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Seorang rendah hati, sungguh luar biasa dia mencintai Tuhan. Dia menundukkan hatinya ketika dia mendengarkan bahwa Tuhan hanya mau memilih anaknya untuk membangun bait suci baginya. Dia begitu bersyukur, siapakah aku ini Tuhan? Dia katakan, sehingga kau berkenan kepada hambamu ini dan keturunan hambamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menarik bagi kita sebenarnya. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak dilarang Tuhan untuk merencanakan apapun. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, sebelum kita merencanakan sesuatu, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Ini yang kurang dari Daud. Langsung dia mencetuskan keinginannya tanpa mempertanyakan Tuhan terlebih dahulu. Di sini kekurangan Daud dalam hal ini saudara. Tetapi dalam itu dia sadar bahwa memang bukan kehendaknya, bukan rencananya, sehingga dia tunduk kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan apa yang dikatakan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Mari kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, supaya kita diberkati saudara, supaya kita disertai. Apalah arti perencanaan yang besar kalau Tuhan tidak ada di sana? Itu hanya rencana yang tidak berguna saudara. Kita akan kecewa. Tetapi kalau Tuhan ada di setiap perencanaan kita, kita akan melihat betapa indahnya kasih Tuhan. Menolong kita ketika kita tidak mampu, mengangkat kita ketika kita jatuh, menguatkan kita ketika kita lemah. Luar biasa saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, yang perlu kita pahami dari pembacaan kita hari ini, biarkanlah Tuhan yang mengatur kehidupanmu. Ini penting juga yang ketiga ini. Pertanyaan ini perlu kita cermati saudara dengan baik. Bahwa ketika Tuhan mengatur kehidupan kita, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu apapun lagi. Ini jangan keliru saudara. Terkadang orang berpikir, aku biarkan Tuhan mengatur hidupku, lalu engkau berdiam diri. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Justru ketika Tuhan mengatur kehidupan kita, kehidupan seseorang, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang aktif, menjadi pribadi yang kreatif, menjadi pribadi yang dinamis berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengalir mengikuti arusnya Tuhan, bukan arusnya dunia saudara. Itu yang perlu. Jadi biarkan Tuhan mengatur hidupmu. Ikut cara Tuhan.
ikut arus Tuhan. Jadi bukan berdiam diri. Kalau orang menyerah hidupnya kepada Tuhan bukan berarti kita berdiam diri, tetapi kita lebih dituntut untuk menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan dinamis, berjalan mengikuti arusnya Tuhan, bukan arusnya dunia. Tuhan hendak menyatakan kesetiaannya kepada Daud, saudara, sebagaimana ia telah memulainya ketika Tuhan mengambil Daud dari padang penggembalaannya. Dia diurapi oleh Tuhan, dia diangkat menjadi raja, disertai, dikokohkan, dan kita lihat ketika menghadapi musuh diberikan kemenangan, menghadapi tantangan diberikan kekuatan. Itulah istimewanya hidup seseorang yang mau diatur Tuhan kehidupannya. Kita tidak terlalu pusing dengan apapun yang kita hadapi, karena bersama dengan Tuhan kita akan selalu dihiburkan. Bersama dengan Tuhan kita akan selalu dikuatkan dan selalu diberikan kepastian untuk setiap pengharapan kehidupan kita. Itu artinya jika kita mau menyerahkan kehidupan kita diatur, dipimpin oleh Tuhan, maka Dia Tuhan yang setia itu akan menyatakan kebaikannya bagi hidup kita hari demi hari sampai selama-lamanya. Kita lihat Daud, saudara, dikatakan engkau akan dialah yang akan mendapatkan ketenangan. Dia katakan, aku akan membangkitkan keturunanmu. Baru dikatakan, saudara, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan. Artinya Tuhan akan mengatur apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Sehingga betapa penting kita mau diatur Tuhan. Jangan mau atur Tuhan. Ini penting, saudara. Ada banyak orang mau mengatur Tuhan. Siapakah kita bisa mengatur Tuhan? Tuhan penjunan hidup kita. Biarlah Dia yang mengatur kita seturut dengan kehendak-Nya. Maka kita akan berjalan dalam rencana Tuhan yang baik itu, saudara. Sehingga kita dapat merasakan kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan pimpinan Tuhan, juga kita akan dapat merasakan bagaimana indahnya berkat Tuhan selalu akan dicurahkan. Itu dalam keyakinan orang-orang yang mencintai Tuhan seperti itu. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan hari ini datang menyapa kita di Minggu Apen yang keempat hari ini, saudara. Ini berhubung karena dalam minggu ini kita akan merayakan Natal. Kiranya dalam masa raya Natal ini kita dapat merenungkan tentang kasih Allah yang besar yang dinyatakan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak yang kekasih itu, saudara. Ada kasih yang besar yang sudah dinyatakan Tuhan bagi kita sebagai bentuk perwujudan cinta kasih-Nya kepada kita. Itu artinya bahwa benar Tuhan mencintai kita, saudara. Siapakah kita sehingga kita dicintai Tuhan? Kita orang berdosa, kita orang yang harus dibinasakan oleh karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mau seorang pun binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang akan kita nikmati dalam masa raya Natal ini, saudara. Hendaklah kita mengurung, jangan mengurung Tuhan di dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember ini saja. Jangan, saudara. Banyak orang hanya mengenal kasih Tuhan hanya pada bulan Desember. Itu mengurung Tuhan pada masa tertentu. Saya katakan tadi, Tuhan tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Jadi jangan kurung Tuhan dalam masa-masa tertentu dalam hidupmu. Dalam segala situasi, dalam setiap waktu, Tuhan selalu ada bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, bukan kalau kita sekarang ini perayaan Natal yang akan kita rayakan ini bukanlah sesuatu yang menentukan kita mencintai Tuhan atau tidak. Itu tidak jaminan, saudara. Tetapi kalau engkau mencintai Tuhan, rayakanlah Natal dengan sukacita, walaupun dalam kesederhanaan. Ada banyak orang yang merasa kurang meriahnya Natal, apalagi di tahun 2020 ini, saudara. Oleh karena situasi pandemik ini, sepertinya ada banyak orang yang sepertinya dingin hatinya merayakan Natal karena kurang meriah, katanya. Meriahnya Natal itu ada di hatimu, saudara. Ketika hatimu benar-benar siap menyambut Tuhan dan penuh dengan sukacita, maka situasi tidak akan pernah bisa menghalangi hatimu itu menikmati kasih-Nya Tuhan, saudara. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya adalah pengharapan iman yang terus memotivasi kita hidup dalam kehendak Tuhan dengan tidak melupakan Tuhan dan selalu mau membuat Tuhan menjadi pemimpin yang selalu mengatur hidup kita dan
membawa kita berjalan dalam rencananya. Selamat menikmati Minggu Advent 4 ini saudara, dan selamat menyambut Natal yang akan kita lakukan, kita rayakan dalam minggu ini. Tuhan memberikan kita semua sukacita sehingga kita di momen Natal ini kita akan semakin bertumbuh dalam iman dan dalam mengenal akan Tuhan yang mengasihi, mencintai kita semuanya. Tuhan memberkati saudara dengan firman yang menyapa di minggu kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih dan setia Tuhan yang masih menyapa kami saat ini. Kami boleh menikmati itu hanya karena kasih-Mu. Berkati semua umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Lawat mereka dengan kasih-Mu. Luruskan hati mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar. Berkati juga umat Tuhan yang lemah kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Juga terkhusus untuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit. Jamah mereka, ulurkan tangan-Mu, pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah dalam masa raya Natal ini mereka juga boleh sembuh dan bersuka cita. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah mereka diberkati Tuhan. Yang mengharapkan jodoh pun hamba doakan, biar mereka diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan dalam nama Tuhan Yesus, berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka. Dan masih banyak Tuhan umat-Mu yang mengharapkan pertolongan Tuhan saat dimanapun mereka berada. Hamba doakan dalam nama Yesus, lawat dan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang akan saudara hadapi saat ini di masa-masa Natal ini, saya hanya mau katakan tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan tetap mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami tetap berharap bantu kami saudara untuk selalu membagikan, men-share khotbah ini, supaya ada banyak orang yang merindukan kasih Tuhan, mereka juga diberkati seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat Minggu Advent keempat, selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati saudara. Shalom.